Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Excel Putaryawan dari 23BD1 dan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai utang luar negeri dan neraca perdagangan. Utang luar negeri merupakan variabel yang bisa saja mendorong perekonomian sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Mendorong perekonomian maksudnya, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membuka lapangan kerja dan investasi di bidang pembangunan yang pada akhirnya dapat mendorong suatu perekonomian, sedangkan menghambat pertumbuhan apabila hutang-hutang tersebut tidak dipergunakan secara maksimal, karena masih kurangnya fungsi pengawasan atas penanggung jawab utang-utang itu sendiri. Nah, utang luar negeri juga merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari proses pembiayaan pembangunan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Utang luar negeri di Indonesia telah berperan penting dalam menutupi defisit anggaran dan defisit transaksi yang berjalan. Tetapi dalam pelaksanaannya, pengerahan dana dari luar negeri harus dilakukan dengan baik agar menghindari adanya cicilan pokok dan bunga cicilan yang jatuh tempo lebih besar dibandingkan pinjaman baru. Alasan utama pemerintah melakukan pinjaman luar negeri adalah karena tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Pada awalnya, utang luar negeri Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga supranasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman luar negeri bersyarat lunak menjadi semakin terbatas diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional. Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, terutama sejak krisis harga minyak dunia awal tahun 1980-an, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah-langkah deregulasi di berbagai sektor pembangunan. Perekonomian suatu negara dikatakan positif, salah satunya apabila neraca perdagangan dalam keadaan optimistis atau surplus. Lebih lanjutnya, yaitu indikator neraca perdagangan sendiri secara umum dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Neraca perdagangan dianggap surplus apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impornya. Sebaliknya, neraca perdagangan dianggap defisit apabila nilai ekspor tidak mampu menutupi impornya. Kondisi neraca perdagangan yang defisit tersebut dapat mengakibat krisis bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, patut menjadi fokus perhatian negara untuk lebih memperhatikan perkembangan neraca perdagangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa faktor yang mendorong terjadinya defisit neraca perdagangan adalah kinerja ekspor yang menurun, yang disebabkan penurunan harga komoditas ekspor utama Indonesia di pasar internasional. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekspor non-migas Indonesia lebih didominasi oleh produk primer tanpa olahan. Untuk mengantisipasi ketidakpastian pasar internasional, maka yang diperhatikan adalah bagaimana mengurangi ekspor produk primer dan meningkatkan ekspor produk manufaktur Indonesia. Hal tersebut dikarenakan produk primer tidak memberikan nilai tambah dalam produk yang diekspor, sedangkan produk manufaktur memberikan nilai tinggi bagi kegiatan ekonomi. Kesimpulannya adalah, mendorong perekonomian maksudnya, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membuka lapangan pekerja dan investasi di bidang pembangunan yang pada akhirnya juga mendorong suatu perekonomian. Sedangkan menghambat pertumbuhan apabila hutang-hutang tersebut tidak dipergunakan secara maksimal, karena masih kurangnya fungsi pengawasan atas penanggung jawab utang-utang itu sendiri. Nah, berdasarkan pembahasan materi tadi, hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia yang lebih besar daripada impor. Akan tetapi, kondisi ini berubah mulai tahun 2011 triwulan 2 hingga pada triwulan 2 pada tahun 2013, di mana perkembangan neraca perdagangan mengalami tren yang negatif. Bahkan defisit untuk tahun 2012 hingga triwulan 2 tahun 2013, salah satu faktor yang menyebabkan tekanan defisit pada neraca perdagangan Indonesia adalah impor komoditi
migas dan menurunnya kinerja ekspor non-migas. Untuk sarannya, dalam jangka panjang, akumulasi dari utang luar negeri pemerintah ini tetap saja harus dibayar melalui APBN. Artinya menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Dengan demikian, maka dalam jangka panjang pembayaran utang luar negeri oleh pemerintah Indonesia sama dengan artinya mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang. Kemudian pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meredam atau mengurangi konsumsi domestik yang akhir-akhir ini meningkat terhadap barang-barang impor. Selain itu, ditambah kebijakan yang mempermudah investasi asing langsung seperti relaksasi perizinan dan pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak terhadap investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia agar dapat membangun industrinya di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan akan produk-produk impor. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Selamat siang.